Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ya'muruna ila tauhid wal iman wal munada bil ukhuwati wal islah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minun wa minhumul fasiqun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tutimmuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para orang tuaku, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak kami jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, tentunya di hari yang mulia ini kita patut menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar atau tidak sadar kita, apa yang kita miliki hari ini, apakah itu harta, jabatan, rumah, kebun, sawah, anak-anak kita, itu semua tidak bisa kita miliki kalau tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai rasa syukur kita, hati mengajak kita, mari kita laksanakan sholat Jumat hari ini sekhusyuk mungkin. Selawat dan salam tak boleh kita lupakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yakinlah bapak-bapak, kalau kita terus berselawat kepada Rasulullah, insya Allah kita akan termotivasi, kita akan semangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita baca sejarah, kenapa ulama-ulama kita dulu rajin melaksanakan sunnah Rasul, apakah itu sholat berjamaah, membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Karena mereka membaca selawat ratusan kali dalam satu hari. Selawat itulah yang memelihara semangat kita untuk terus mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapas salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad pendek,
sedikit, tapi manfaatnya luar biasa bagi kehidupan kita. Ahlu sunnah wal jamaah menjadikan berselawat itu menjadi agenda besar. Lihatlah bagaimana para ulama kita di Jawa. Mereka tulus berselawat kepada Rasulullah. Berselawat. Salah satu tujuannya adalah untuk memelihara ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW agar tetap hidup dalam diri kita, hidup dalam perbuatan kita, hidup dalam sikap kita sehari-hari. Ini penting kita pertegas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang hati bacakan di awal tadi di dalam surah Al-Imran ayat 110 menegaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Muhammad adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan kepada manusia ini. Umat yang terbaik itu tugasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan berupaya mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dalam usaha kita menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, kita harus isi dengan kamu beriman kepada Allah. Tentunya ada cara-cara yang ditentukan Allah bagaimana cara menyeru kepada kebaikan, bukan dengan cara main hakim sendiri. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Kalau sekiranya ahlu kitab Yahudi Nasrani itu mau beriman, sungguh itu jauh lebih baik bagi mereka. Tapi faktanya minhumul mu'minun wa minhumul fasiqun. Sebahagian mereka ada yang beriman dan sebahagian mereka ada yang fasik. Alhamdulillah kita yang hadir di rumah Allah ini termasuk orang-orang yang beriman. Dalam menafsirkan ayat ini, di dalam tafsir Sawi disebutkan beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Innakum tutimmuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha. Kamu umat Muhammad adalah umat yang menyempurnakan 70 generasi umat. Kamulah yang terbaik dan kamulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dalam tafsir Sawi dikatakan, hadza madahun azim wa tafdilum minallah li hadhil ummatil muhammadiyah. Ayat ini menegaskan satu pujian dan satu penegasan adanya kelebihan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad ini. Saudaraku, penegasan yang Allah berikan ini bukan berarti kita lupa diri, euforia. Tetapi ini harus menjadi satu penyemangat bagi kita. Bagaimana kita sebagai umat Muhammad agar terus berupaya menjadi yang terbaik. Zikirnya adalah sholawat. Agar kita tetap istiqomah untuk menjadi umat yang terbaik, perbanyaklah sholawat. Berselawatlah terus. Jangan pernah bosan berselawat. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1992 di Lampung telah diputuskan ada 5 prinsip yang bernama khairu ummah itu.
mabadi khairu ummah. Prinsip-prinsip yang terbaik. Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, as-sidiku. Jujur. Benar. Benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan. Kemudian yang kedua, al-amanah wal wafa'a bil ahdi. Amanah terhadap apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Kalau Allah menakdirkan kepada kita jabatan, amanah kita di jabatan itu. Kalau Allah menakdirkan kita memiliki anak, amanah kita kepada anak itu. Perjuangkan anak itu agar menjadi anak yang beriman, yang pandai mengaji, pandai sholat. Kalau kita diberikan Allah amanah menjadi pengurus masjid, jaga amanah agar masjid Allah ini tetap bisa makmur sholat berjamaahnya. Begitu juga dengan majelis ta'limnya. Kemudian yang ketiga, al-adalah. Bersifat adil. Apapun yang Allah berikan kepada kita, jabatan kita, bersikaplah adil. Jangan kita karena mentang-mentang ada jabatan, kita buat sesuka hati kita. Kalau di hadis Rasul yang lain dikatakan, salah satu ciri yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat adalah fal munjiyatu fal adalu fir ridha wal ghadab. Kita bisa menunjukkan sikap adil, baik kepada orang yang kita senangi, maupun kepada orang yang kita benci. Ini yang sulit. Kalau adil kepada orang yang kita senangi, itu mudah. Tetapi adil terhadap orang yang dibenci, ini susah. Dalam rangka memperingati 1 abad NU. Hari ini NU sudah 1 abad. Tanggal 7 Februari nanti atau 16 Rajab 1444 Hijriah. Karena NU ini didirikan 16 Rajab 1344 Hijriah. Genap 1 abad 100 tahun. Tidak salah kalau kita belajar dari para ulama-ulama kita terdahulu. Sebagai rasa syukur kita, maka PCNU Kabupaten Tapanuli Tengah hadir ke pedalaman ini. Bentuk rasa syukur kita. Mari kita ambil satu pelajaran tentang keadilan ini dari Gus Dur. Beliau adil kepada semua orang. Kepada mayoritas, kepada minoritas. Bahkan pada masa reformasi ketika orang benci kepada etnis Cina, pada saat itu Gus Dur sebagai presiden, dia tunjukkan keadilan itu fil ghadabi terhadap orang-orang yang dimarahi. Pada saat itu orang benci kepada etnis Cina, dia tunjukkan itu. Inilah pengamalan-pengamalan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam rangka pengamalan dari mabadi khairu ummah yang telah dirumuskan oleh para ulama kita pada tahun 1992 di Lampung. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip mabadi khairu ummah berikutnya adalah at-ta'awun. Saling tolong menolong. Prinsip ini bisa kita laksanakan kalau ada as-sidiku di dalam diri kita. Kalau ada kejujuran. Kalau ada amanah. Kalau ada sifat adil dalam diri kita. Baru yang terakhir adalah istiqomah. Kita tetap melaksanakan yang 4 ini. Jujur dimanapun kita berada. Amanah apapun jabatan yang kita dapatkan. Adil kepada siapapun. Saling tolong menolong kepada siapapun. Istiqomahlah kita mengamalkan mabadi khairu ummah ini. Istiqomah mengamalkan ajaran Islam. Saudaraku, kenapa kita sulit istiqomah? Salah satu penyebabnya adalah karena lemahnya akidah kita. Lemahnya tauhid kita. Ahlu sunnah wal jamaah
itu jelas akidahnya berhaluan kepada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Akidah daripada Imam Asy'ari ini, itulah yang disebut dengan aqaid khamsina. Akidah yang 50. Kalau orang tua kita sering mengatakan dulu sifat 20. 20 yang wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basir. Masihkah kita hafal ini? Masihkah kita ajarkan ini kepada anak-anak kita? Kalau tidak, saudaraku, berat kita istiqomah. Sholat pun kita kadang karena terpaksa. Ketika tidak ada alasan dunia untuk melaksanakan sholat, kita dengan begitu saja meninggalkan sholat. Tapi kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang 50 itu, 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, al-adamu, al-hudusu, al-panau sampai habis. Kemudian 4 yang wajib bagi Rasul, siddiq, tabligh, fatonah, amanah. 4 yang mustahil, al-kidbu, wal-kitman, wal-khiyanah, al-baladah. Baru 1 yang jais bagi Allah, fi'lu kullu mimkinin aw tarkuh. Dan 1 yang jais bagi Rasul, kullu wasfin min awsafil bashari allati la tuaddi ila naqsi maratihi bihumul ulyah. Ini wajib hukumnya kita hafal. Di dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam, jelas dikatakan di situ, yajibu ala kulli muslimin ayya'rifa khamsina aqidah. Wajib setiap muslim itu mengetahui, bukan hanya menghafal, mengetahui. Bagaimana kalau kita menghafal pun sudah kita tidak? Belum sampai kepada mengetahui. Mengetahui itu harus tahu kita dalilnya. Kalau dulu sering orang tua kita, wujud artinya ada Allah Ta'ala, maka mustahil ia tiada. Dalil akalnya adanya alam ini, tak mungkin ada alam ini kalau tidak ada yang menciptakan. Ini dihafal satu-satu. Setelah itu dihafal, masuk ke hati, barulah dia amalun bil arkan. Karena al-iman itu tasdiqun bil qalbi, di hati. Di hafalan itu harus menghunjam di hati. Dan itu harus diucapkan iqrarun bil lisan, dihafalkan dengan lidah kita. Baru terakhir wa amalun bil arkan, melaksanakan dalam perbuatan-perbuatan kita. Inilah salah satu alasan kenapa kita, saudaraku, gampang kali berdosa. Daya tahan kita terhadap godaan itu sangat lemah. Terkadang kita tidak mencuri karena tidak ada kesempatan. Kita korupsi karena tidak ada kesempatan. Begitu ada kesempatan, berapa banyak ustadz yang terlanjur. Berapa banyak pejabat kita yang tidak bisa menahan nafsu. Kenapa? Karena aqaid khamsinah, akidah yang 50 ini tidak mampu menjaga perilakunya sehari-hari. Karena itu, saudaraku, dalam momentum 1 abad NU ini, mari kembali kita amalkan apa yang pernah diajarkan oleh para ulama kita. Terutama mabadi khairu ummah. 5 prinsip bermasyarakat yang diajarkan oleh NU harus kita camkan. Saudaraku, NU ini karakter ajaran Islamnya adalah jiwa ahlu sunnah wal jamaah. Ajaran-ajaran ahlu sunnah wal jamaah itu. Kemudian dia berwawasan kebangsaan. Karena NU sadar Islam ini tidak akan bisa tumbuh kalau tidak ada negara. Karena itulah makanya ulama kita
Kiai Haji Hashim Asy'ari mengajarkan kepada Wahab Hasballah yang didapatkan dari gurunya Saykhuna Khalil di Madura, Pangkalan Madura, mengatakan, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bahagian dari yang tidak terpisahkan daripada iman. Karena itu kalau kita hidup berdampingan dengan selain agama Islam, kita harus melaksanakan fikrah Nahdiyah. Ciri-ciri dari fikrah Nahdiyah itu salah satunya adalah tasamuhiyah. Bersikap toleran. Tapi toleran tetap islahiyah. Tetap berupaya membuat yang terbaik. Tatawuriyah, terus mengembangkan. Dan yang terpenting adalah manhajiyah. Pola pikir yang memiliki manhaj. Pola pikir yang memiliki aturan. Karena itu di NU itu harus jelas loyalitasnya kepada PB, PW, PC, MWC, ranting. Inilah manhaj itu. Kalau itu tidak terbangun, NU tidak akan bisa menjadi bahagian dari kehidupan masyarakat yang mampu menjadikan kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Tak mungkin kita bisa menjadi khairu ummah, umat yang terbaik, kalau mabadi khairu ummah dan fikrah Nahdiyah ini tidak bisa kita laksanakan. Inilah sebagai renungan Jumat kita hari ini. Kesimpulannya, saudaraku, tanamkan di dalam hatimu bahwa kamu adalah umat yang terbaik. Itu bukan Hatib yang mengatakan, tapi Allah yang menjamin di dalam surah Al-Imran itu. Karena itu, jadikan itu sebagai penyemangat bagi dirimu untuk terus menjadi umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik itu 5 prinsip yang harus kita amalkan supaya kita bisa menjadi umat yang terbaik. Yang pertama, as-sidiku, jujur, benar semua perkataan dan perbuatan kita. Kemudian yang kedua, al-amanah wal wafa'a bil ahdi. Amanah terhadap apa yang diberikan kepada kita dan menepati janji. Dan yang ketiga, al-adalah, adil, baik fil ghadab maupun fil ridha. Adil kepada orang yang kita benci, lawan politik kita pun kita harus adil, apalagi kepada orang yang kita senangi. Kemudian at-ta'awun, tolong menolong, dan terakhir istiqomah, komitmen kepada Islam, komitmen kepada NKRI. Mudah-mudahan kalau ini bisa kita amalkan, kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati liqudusi wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidikum. Wa la dzikrullahi akbar.